pikir pada waktu itu tidak ada yang berani sekeras orang-orang Nahdlatul Ulama terhadap pemerintahan Pak Harto. Bahkan Gus Dur itu berani menulis Pak Harto itu bodoh gitu. Itu gak ada orang selain Gus Dur dan selain orang PBNU yang berani mengatakan seperti itu di puncak kejayaannya Pak Harto. Dan Pak Harto pada waktu itu tidak tinggal diam, beliau melakukan segala cara dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan orang-orang intelijen dan sebagainya, berusaha untuk menggulingkan Gus Dur, berusaha untuk memecah belah NU, tetapi NU tetap tidak bisa dipecah belah. Bahkan selevel pemerintahan Orde Baru tidak bisa memecah belah NU pada waktu itu. Sekarang apa? Sekarang NU itu tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu. Kalau ada calon yang pengen menang di satu daerah, kalau ada calon yang pengen menang di Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah gaet ulama-ulama NU, silaturahim dengan mereka, kalau mungkin bawa itu sebagai wakilnya, dan itulah yang akhirnya menyebabkan mereka menang. Jadi ya hanya dijadikan sebagai pemanis saja bagi perpolitikan di Indonesia. Saudara sekalian, kritik mengerikan yang dilontarkan oleh Guru Gembul kepada PBNU yang sekarang, saudara sekalian, luar biasa. Bahkan beliau membandingkan era PBNU yang sekarang itu adalah era yang paling mudah untuk disetir, terutama oleh para klan Ba'alwi, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Dan kembali di Guru Gembul Channel, saya pikir puncak kemegahan dan kejayaan Nahdlatul Ulama di Indonesia itu terjadi di era Orde Baru. Pada waktu itu, anggota Nahdlatul Ulama tumbuh menjadi sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Dan mereka kemudian memiliki pengaruh yang menggulita di setiap lini masyarakat. Dan bahkan mereka memiliki bergening di pemerintahan, sampai ke pemerintahan pusat. Betapapun mereka tidak terlibat secara langsung dengan kekuatan-kekuatan politik. Prinsipnya pada waktu itu adalah bahwa mereka bisa bekerja sama dengan siapapun, mereka bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi tidak bisa disetir oleh siapapun. Bahkan ketika itu adalah pemerintah sekalipun. Jadi kalau dulu PBNU itu tidak bisa disetir oleh siapapun. Tidak bisa disetir oleh siapapun, tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Boroning, jangankan disetir oleh seorang kabid. PKI saja nggak bisa nyetir. Seorang presiden saja nggak bisa nyetir PBNU. Itu zaman dulu. Ampura Kang Prabu. Siap, bagaimana? Kalau baik. Ya, ampura oke, sarwa baik ya. Bisa ya salah naon gitunya. Siap, Babang Nuryanto ya. Terus lanjut. Itu bahkan menjadi bulan-bulanan dari kritik yang keras dan tegas serta tajam dari aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama. Saya pikir pada waktu itu jadi kalau dulu ya para aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama, baik itu dari zaman Gus Dur, Izam Khalid, kemudian Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal, ataupun beberapa tokoh-tokoh yang lain ya, yang hidup pada masa Orde Baru. Berarti Orde Baru sekitar mulai tahun berapa itu? 67 ya, atau 65, 1965 sampai 98 lah ya, kurang lebih ya. 33 tahun. Nah itu sosok-sosok kader-kader Nahdlatul Ulama di zaman dulu itu nggak mau disetir oleh siapapun. Kalau dulu mungkin kalau dulu itu perjuangannya memang ikhlas lillahi ta'ala. Perjuangannya memang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa. Sehingga ketika yang menjadi lawan mereka itu adalah seorang presiden sekalipun, tetap baik. Statement-statement kritis selalu dilontarkan oleh mereka. Ya. Nah, zamannya Zainuddin MZ, NU Independen. Ikhlas itu menunjukkan keikhlasan pemirsa ya. Kalau sekarang ya bisa dinilai sendiri lah. Lanjung yang enak ya. Gitu ya pemirsa ya. Aduh, masalah. Oke, terus ya. Keras orang-orang Nahdlatul Ulama terhadap pemerintahan Pak Harto. Bahkan Gus Dur itu berani menulis Pak Harto itu bodoh. Itu gak ada orang selain Gus Dur dan selain orang PBNU yang berani mengatakan seperti itu di puncak kejayaannya Pak Harto. Dan Pak Harto pada waktu itu tidak tinggal diam, beliau melakukan segala cara dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan orang-orang intelijen dan sebagainya, berusaha untuk menggulingkan Gus Dur, berusaha untuk memecah belah NU, tetapi NU tetap tidak bisa dipecah belah. Bahkan selevel pemerintahan Orde Baru tidak bisa memecah belah NU pada waktu itu. Sedemikian kuatnya NU. Kenapa? Karena mereka berprinsip kita tahun 1926. Jadi kenapa bisa NU itu atau orang-orang NU itu bisa segitu kencangnya dalam memegang prinsip gitu ya. Tip mugi lancar. Siap. Ya Bang ya. Karena kembali kepada Hitoh 1926.
Ya kalau sekarang ya bisa disimpulkan oleh teman-teman sendiri gitu kan. Jadi PTNU cina. Ampun. Coba ini. Haji Abdul Manaf. PBNU sekarang yang pantas jadi RT NU. Seharusnya dipimpin oleh kader NU yang keilmuannya mendalam dan wawasan kebangsaannya mendunia. Bukan seperti sekarang ini apa-apaan. Nah ini bisa dibilang perusak NU. Nah gitu kan. Nah, jadi kita jangan anti kritik. Nah, kan kita yakin dari kalangan kader-kader Nahdlatul Ulama itu banyak pemikirnya, banyak ulamanya, banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang cerdas. Nah cobalah dengan modal keilmuan, modal kecerdasan itu jangan justru merusak citra dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jangankan untuk menyelesaikan permasalahan tambang. Untuk menyelesaikan permasalahan polemik, nah saat yang terjadi berapa ini? Hampir 4 tahun saja itu sulitnya minta ampun gitu. Nah, banyak uang bicara lancar cina. Oh gitu ya. Boleh. Aduh, masalah ya. Oke, lanjut ini. Ini berarti kritiknya Guru Gembul ini sebenarnya adalah ungkapan rasa sayangnya Guru Gembul kepada orang-orang Nahdlatul Ulama. Nanti jangan disamakan bahwa yang mengkritik NU itu adalah para pembenci gitu, jangan. Nah itu pola pikir yang salah itu. Oke, pola pikir yang salah. Terus Kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, tetapi independensi adalah nomor 1. Tapi itu dulu. Sekarang apa? Tapi itu dulu. Nah, dulu independen ya, dulu independen. Melawan siapapun oke. Melawan siapapun oke. Dan tidak tumbang ketika dia melawan siapapun ya. Terus Itu tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu. Aduh. Kalau ada calon yang pengen menang di satu daerah, kalau ada calon yang pengen menang di Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah gayat ulama-ulama NU silaturahim. Bentar. Channelnya Gus Nur bahas nasab. Alah, itu tukang ini dia mah. Tukang caci makis, nggak perlu nanti. Ya. Paling ngebela Habib ya, dia Habib Ali Uret ya. Oke, lanjut. Nah. Tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu. Kalau ada calon yang pengen menang di satu daerah, kalau ada calon yang pengen menang di Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah gayat ulama-ulama NU silaturahim dengan mereka, kalau mungkin bawa itu sebagai wakilnya, dan itulah yang akhirnya menyebabkan mereka menang. Jadi ya hanya dijadikan sebagai pemanis saja bagi perpolitikan di Indonesia. Ada Pak Maruf Amin, ketua PBNU, ya langsung dibawa jadi wakil presidennya. Nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain, cuma dipajang aja fotonya di situ doang. Yang penting legitimasinya didapatkan dari warga-warga Nahdliyin. Kan begitu. Ya tidak lebih dari itu saya pikir. Jadi ini ada satu statement dari Lutfi Syaukhani ya. Di bukunya NU Pasca Gus Dur, Freedom Institute. Kemunduran NU dimulai sejak Gus Dur wafat. Pembaruan berpikir ala Gus Dur yang mengedepankan semangat literasi dalam bingkai intelektual digerus oleh para penerusnya. NU menjadi semakin ambisi pada uang dan kekuasaan dan justru mencincang alam kebebasan berpikir. Atau gimana nggak mencincang kebebasan berpikir? Di awal-awal saja itu Rois Am menyatakan orang-orang yang suka membatal-batalkan nasab itu dianggap sebagai khawarij, gitu kan. Kemudian yang tidak percaya kepada nasab maka dia adalah orang Wahabi, gitu. Jadi itulah gambaran atau fenomena Alfan Hasan ya. Dari apa? Pencincangan atau mencincang alam kebebasan berpikir. Ya kita lihatlah seperti Gus Yahya misalkan. Dulu ketika menyebutkan nasabnya Balawi itu disebut dengan apa? Nasab wayang. Itu. Misalkan seperti Pari Kesit bin siapa itu? Pari Kesit bin Arjuna ya, bin Pandu, dan seterusnya lah. Itu kan nasab wayang. Nah, tapi dengan berkembangnya waktu, jadi yang menanyakan dalil. Udah orang-orang bodoh itu nggak usah menanyakan dalil tentang ketersambungan nasab cina. Aduh, bingung sekarang. Belum lagi yang kemarin. Memang di poin yang kedua itu
ya, si Habib Jamal Mustafa. Dimana yang kemarin itu, poin yang kedua itu menjunjung tinggi keilmuan, kemudian mengembalikan keilmuan itu kepada para ahli-ahlinya. Kemudian pada poin yang keempat, nah itu jangan, para kader itu jangan mengikuti suatu organisasi yang dibuat secara sengaja untuk permusuhan, yaitu organisasi PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, atau yang bertentangan dengannya. Bingung gitu, bingung kita mah. Kenapa nggak jelas, yang jelas-jelas saja sih? Kenapa membuat statement yang justru membuat orang lain itu bingung? Nah, kita pada akhirnya akan jadi orang yang bingung juga ini. Gimana ini sebenarnya sikapnya, ya kan? Apakah sebenarnya pro kepada PWILS ataukah kontra kepada PWILS? Ini nggak jelas. Dan justru dengan adanya surat itu dijadikan alat lah oleh para pengurus-pengurus NU yang masih kibin gitu. Bahkan ada salah satu ketua PC Ansor yang sengaja mengintimidasi PAC yang tidak satu pemikiran dengan PBNU. Nah, ngeri guys. Terus kita jangan bingung-bingung, biar Kipin aja yang bingung. Boleh Papa Z ya. Sudah ditunggangi. Oke. Lanjut ya. Benar-benar mampu untuk memporak-porandakan arogansi dari pemerintah, Pak Harto, sekarang ya pilkada ikut sana, ikut joget-joget, ikut dangdutan, kiai-kiai, ya seperti itu. Saya mohon maaf, tapi saya pikir itu adalah salam juga, dan apalagi kemarin levelnya bahkan jauh lebih rendah lagi dari sekedar pemanis buat kepentingan politik, yaitu apa? Konsesi tambang. Dulu kan saya bikin video dan saya adalah levelnya bahkan jauh lebih rendah lagi dari sekedar pemanis buat kepentingan politik. Jadi ini di berita CNN ya. PBNU apresiasi dapat konsesi tambang, bisa cari uang agar mandiri. Itu bagus mandiri mah. Bagus. Cuman ya nggak usah berlebihan gitu kan. Aduh, TJ lagi sedih cina. Karena ini ya adiknya Bahar Smith itu bahasanya itu tadi saya lupa itu. Terkait adiknya Bahar Smith bukan itu. Terus. Konsesi tambang, dulu kan saya bikin video dan saya adalah salah satu orang paling awal di Indonesia yang mengatakan konsesi tambang diserahkan kepada ormas keagamaan, itu tujuannya adalah agar ormas-ormas itu bisa menjadi bumper bagi kepentingan-kepentingan pemerintahan yang sebenarnya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Tambang-tambang di Indonesia itu kotor. Kita tuh tidak mempermasalahkan tambangnya, kita tuh adiknya Bahar ditusuk ya. Aduh, kasihan amat itu. Oke, tambang. Dan saya adalah salah satu orang paling awal di Indonesia yang mengatakan konsesi tambang diserahkan kepada ormas keagamaan, itu tujuannya adalah agar ormas-ormas itu bisa menjadi bumper bagi kepentingan-kepentingan pemerintahan yang sebenarnya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Tambang-tambang di Indonesia itu kotor. Kita tuh tidak mempermasalahkan tambangnya, kita tuh mempermasalahkan pengelolaan tambangnya. Jadi pengelolaan tambang di Indonesia itu sebenarnya racun Baraya. Kalau misalkan Baraya mau cek, misalkan tambang nikel di Halmahera. Di Halmahera itu, sejak tambang diberlakukan di sana, itu ekonomi naik sampai 20%. Tapi orang-orang miskin juga ikut naik. Coba Baraya pikirkan, bagaimana? Ekonomi naik 20%. Beb Mawar Biru ya. Ekonomi naik 20%. Tapi orang-orang kecil ini, orang-orang kecil itu pun juga ikut tambah miskin. Gimana tadinya itu? Ekonomi naik, tapi orang-orang miskin bertambah. Aduh. Terus ini ada beritanya ini. Kemiskinan naik di sentra pengolahan nikel. Efek ganda hilirisasi belum optimal. Aduh. Tingkat kemiskinan atau orang miskin juga ikut naik. Nah, terus 20%, tapi orang miskin juga naik dari 79.000 orang sampai ke 84.000 orangan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena apa? Karena ekonomi yang naik itu hanya untuk menaikkan kekayaan dari orang-orang yang sudah kaya saja, oligark saja. Sedangkan fakir-fakir miskin itu semakin terinjak-injak. Dan NU dalam hal itu kemudian datang bukannya untuk membela rakyat, tapi membela oligarki. Dia datang kemana-mana berkampanye bahwa kan tambang itu tidak dosa, kan tambang itu harus kita eksploitasi demi kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa yang dimaksud? Pak Udil dan teman-teman PBNU, itu kepentingan rakyat mana yang dimaksud? Cek datanya. Orang-orang miskin di daerah pertambangan itu semakin miskin, semakin melarat, anak-anak jadi tanggung, banyak yang cacat di situ. Yang menjadi semakin kaya itu siapa? Oligark, penguasa-penguasa daerah, kepala-kepala desa,
koruptor-koruptor yang ada di sana. Ya itulah. Dan apa? NU dijadikan bumper setiap ada aktivis, setiap ada oposisi, setiap ada orang-orang yang kritis meminta haknya kepada pemerintah agar tambah. NU jadi bumper ceritanya. Ketika ada yang komen, ketika ada yang komplain, ketika ada yang melawan, NU-nya yang jadi bumper. Yang namanya bumper kan. Paling depan dia gitu loh. Ya. Sampun nih Guru Gembul nih ya. Terus. Lainnya kalau mungkin bersama-sama, jangan merusak lingkungan karena ini adalah bagian dari urat-nadi ekonomi di situ. Tapi semuanya dilibas oleh datanglah PBNU untuk menjadi bumper. Udah gini gitu, kalian itu Wahabi lingkungan, bla 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 bla. Apa hubungannya Wahabi dengan lingkungan? Gitu. Serendah itu. Jadi kan kalau Wahabi itu memiliki satu pemikiran yang literal, pemikiran yang kaku lah. Dalam menyikapi teks misalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, fa inna kulla bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru, apa yang baru contohnya? Serotong, baru ini. Nggak ada di zaman Nabi ini, nggak ada nih serotong. Ya. Kullu muhdatsatin bid'atun. Ini baru dan hukumnya adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu finnar, di neraka. Nah, lalu mereka-mereka yang penggerak lingkungan, apa Greenpeace ya, penjaga lingkungan, supaya udah kamu jangan nambang. Jangan nambang. Kenapa? Ini air ya, air laut yang di situ adalah tempat hidupnya ikan yang biasa dicari oleh para nelayan di daerah sana Halmahera, di daerah mana itu daerah Papua. Nah itu airnya akan tercemar. Ketika airnya tercemar, maka ikannya pun juga keracunan. Nah kalau ikannya sudah keracunan, nanti ketika diambil oleh para nelayan, ya otomatis para nelayan, para masyarakat itu makanya makan ikan nikel nantinya. Nah, sehingga ya keracunan. Belum lagi dari sisi keindahan alamnya, itu pun juga akan berubah. Yang awalnya airnya itu berwarna biru, kemudian sekarang menjadi coklat susu, ya kan? Itu kan dirasakan juga oleh masyarakat. Apakah kemudian yang mengatakan bahwa alam atau lingkungan kita itu wajib dijaga, itu kemudian mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki pemahaman Wahabi? Ya kan nggak gitu juga, keles. Mentang-mentang musuhnya adalah Wahabi, kemudian semua golongan, semua kalangan yang ada di hadapan mereka, yang menjadi lawan mereka adalah Wahabi, kan nggak seperti itu juga. Ya. Itu terus. Jadi kalau dulu masih lumayan dijadikan wakil presiden, dijadikan apa, lumayan. Sekarang bahkan menjadi bumper. Jadi kalau misalkan ada amarah dari masyarakat, kalau ada demonstrasi, simpen kiai-kiai di situ agar berfatwa, fatwanya itu langsung keluar ke sana ke sini untuk kemudian membenarkan kezaliman dan kejahatan. Coba ini ada satu ini. Tameng bagi oligarki, NU dan ekonomi, politik, kebijakan, konsesi tambang. Aduh, ini ngeri ya. Terus? Wahai orang-orang NU, saya tanya kepada baraya semua, apakah ini yang dibangga-banggakan itu? Apakah Nahdiyin itu memang benar-benar suka dengan hal yang seperti ini? Oh, enggak. Saya pikir juga enggak. Saya kenal sama banyak sekali orang-orang Nahdiyin dan saya pikir ya mereka juga sebenarnya tahu masalahnya. Mereka juga kritis ya, cuman karena petinggi-petingginya itu mungkin sudah dapat konsesi tambang yang luar biasa itu, ya nggak apa-apa lah menyengsarakan rakyat di daerah tertentu, ya nggak apa-apa lah bikin kerusakan lingkungan di wilayah tertentu. Yang penting kan saya kebagian, dan alhamdulillah sejak saat itu, maka setelah saya kaya raya, saya bisa mengeluarkan fatwa bahwa pertambangan itu adalah boleh-boleh saja ada di lingkungan itu. Enak ya. Sehat Mas Bagus, Masya Allah. Nanti saya WA Mas Bagus ya. Oke, ini gara-gara tambang ini Mas. Aduh ngeri, ampun. Terus. Ya sih seperti itu. Coba gini lah Baraya, konsesi tambang itu seharusnya nggak diserahkan kepada ormas keagamaan. Kalau mau diserahkan kepada ormas industri gitu ya, diserahkan kepada orang-orang yang memang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk ngurusin tambang. Kan seharusnya begitu. Kenapa diserahkan kepada ormas keagamaan? Ya untuk bumper, agama di Indonesia itu jadi bumper. Kiai NU sekarang kaya raya ya. Ini dari diambil dari detik.com.
Gus Yakut tahun 2018 punya harta sebesar Rp 936 juta. Selang 2 tahun menjadi Rp 11,2 M. Investasi di mana Gus harta naik 11 kali lipat dalam 2 tahun ya. Ini kebalik nggak ini ya? Bentar. Nah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan berenya. Oh ini kebalik ya? Aduh kebalik. Ini dari ini ya. Kekayaan naik 11 kali lipat. Menak bukan hasil korupsi. Gitu. Aduh. Nah, terus. Itu kejahatan, untuk kezaliman. Coba kalau misalkan saya ajak ke orang-orang NU, balik lagi ke Hitoh ya, balik lagi ke Hitoh, atau misalkan lebih awal lagi lah. Daripada ngurus tambang, itu yang bukan bidang NU, kenapa NU gak ngurus lagi urusan-urusan keagamaan dan kesosial masyarakatan? Sebab jangankan ngurus tambang, ngurus sosial dan keagamaan aja, PBNU sekarang tuh, saya mohon maaf ya, mandul. Saya mohon maaf, itu pikiran saya. Kenapa? Ya coba bayangkan seperti ini Baraya, ada nggak data ketika Nahdlatul Ulama ada di satu tempat, kemiskinan turun? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika NU berkuasa dan menjadi mayoritas di satu tempat, maka kemaksiatan turun drastis? Ada nggak data di situ? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika PBNU ada di satu tempat atau warga-warga Nahdi ada di satu tempat, di situ kiai-kiainya berjubel banyak sekali di situ, kemudian angka pembunuhan semakin sedikit, angka pencurian semakin sedikit, angka pencabulan semakin sedikit? Ada nggak data-data yang seperti itu? Nggak ada. Ya karena memang nampaknya tidak berpengaruh apapun, tidak berdampak apapun. Kenapa? Karena Nahdliyin nggak lagi bahas hal-hal yang seperti itu. Nahdliyin sekarang bahas masalah tambang, masalah politik, dan bagaimana caranya agar mereka bisa dikasihani oleh politisi-politisi dan pengusaha-pengusaha besar. Coba. Ngeri ampun emang. Aduh, Biban Nibi ya. Jadi, aduh, gimana ya? Beb Ali Oret. Ya kan seharusnya kembali kepada tadi itu ya. NU itu harus kembali mengurusi agama, di mana masyarakat itu diberi penyadaran, masyarakat itu diberi diemong gitulah, dibomong, dibina, lawang penentuan hari raya juga ngikut saja sama Menteri Agama yang menggunakan hisab. Siap Bib Kavin ya. Aduh. Jadi intinya kembali ke Hitoh gitulah. Intinya kembali ke Hitoh. Jadi kalau kalau dulu NU itu sering kali mengurusi umat, mengurusi agama, membahas pengetahuan, membahas ilmuwan, memberikan solusi. Ya, membangun perekonomian. Ya, seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Ahmad Mahfud itu ya. Jadi dari saking kecerdasan beliau itu, beliau ya berupaya untuk bagaimana caranya masyarakat itu biar nggak miskin. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Tapi memberikan solusi bagaimana masyarakat yang taraf perekonomian awalnya itu rendah, kemudian bisa naik. Nah gitu. Itu dijelasin itu di bukunya. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu. NU sekarang dipecah. Bapak Nanta coba ya. Saya di PBNU juga capek lihat oknum NU yang model Jadi ini ketika seseorang itu ingin menjadi seorang pengurus NU, tapi tujuannya agar apa? Agar bisa mendekati para pejabat, mau itu bupati kayak, mau itu gubernur kayak, mau itu presiden, mau itu menteri ataupun yang lain. Yang mungkin niatnya salah dari awalnya gitu, Beb. Mungkin niat awalnya itu salah. Coba kita lanjut ya. Saya balik lagi nanya seperti ini. Dulu selevel. Bentar, ini Lutfi Syokani juga ini ya. Gus Dur lah yang mendorong para sarjana dan peneliti asing menulis tentang NU. Selama rentang kepemimpinannya, sudah ratusan artikel dan lusinan buku ditulis para sarjana barat tentang NU yang membuat NU menjadi organisasi yang dikenal dunia internasional. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Gus Dur itu ya seperti itu. Untuk memperkenalkan NU di dunia internasional, ya. Tetapi sekarang itu enggak seperti itu. Aduh. Memecah belah PBNU. Sekarang muncul Habib Rizik doang, itu langsung NU pecah belah. Dulu NU itu tidak bisa disusupi. Bahkan ketika berhadapan dengan PKI, dia tidak bisa disusupi. Dia ajar semuanya PKI. Sekarang datang Hasbara, datang orang-orang Zionis,
itu orang-orang PBNU dijadikan agen oleh Israel, itu mereka fine-fine aja. Ya. Itu di situ bodohnya kuadrat barayat, saya mohon maaf ya. Satu, Bodohnya kuadrat cina. Aduh, masya Allah, la ilaha illallah, saya apa ya? Guru gembul ya. Terus. antek untuk kepentingan Zionis, itu aja sudah bodoh banget. Yang lebih bodohnya lagi apa? Mereka foto-foto dan kemudian dipublish, ditunjukkan ke ruang publik gitu. Jadi udah menjadi antek Zionis, jadi antek teroris, kemudian mereka justru malah foto-foto dan dipublikasikan. Kan serendah itu level berpikirnya Iya, itu gitu. Kok ya iyalah dipecah belah pasti bisa, disusupi sekarang pasti bisa ya, karena di sana sudah tidak ada lagi izah. Saya pikir, saya mohon maaf ya, sudah tidak ada lagi izah, dan Iza. Tidak ada lagi kemuliaan. Terus. kan kemuliaan, jangankan kebanggaan. Sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Benar atau tidak? Saya sebut satu-satu. Kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU. Aduh, pencabulan. Kasus kekerasan dalam pesantren, itu hampir Kekerasan. pasti pesantren NU. Kemudian yang Santri digebukin oleh pengurus-pengurus itu. Ya, meskipun nggak semuanya NU juga sih. Ya. Terus. itu pengajian orang, itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU, yang pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang, itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah. Sejarah tugas Banser NU yang membubarkan pengajian Ustadz Hanan Ataki. Aduh, kena lagi Banser itu. Ya, tapi pasti orang-orang NU yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang suka menggeruduk umat lain ketika beribadah, itu juga biasanya itu adalah orang-orang NU. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium, itu juga pasti orang NU. Aktor-aktor dan oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, yang Man Rabbuka, cerah. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya. Oh, Nabi Yuka sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Aduh, ampun. Terus. semut yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, Aduh. yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Semuanya itu berhubungan dengan orang NU. ampun. Kemudian yang sholawatan, pakai konser joget-joget banyak kan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana? Kalau KB berecik. Nah, itu. Ya, terus. kemudian yang tadi yang dipecah belah hanya gara-gara habaib, itu siapa? Yang kemudian muktamarnya berantem satu sama lain, rebutan kekuasaan, itu dari siapa? Dari Muhammadiyah? Enggak, dari NU. Kemudian Catman kemarin itu ya. Ya Usman ya. Aduh, 2023 Desember apa November 2023. Kalau 22 itu lupa saya. Disuruh muktamar 2 tahun lewat, udah nggak bikin muktamar. Terus akhirnya apa? Akhirnya para mursyid-mursyid itu datang sowan ke PBNU. Ngasih masukan. Jatman udah selesai. Coba bikin muktamar lagi atau kongres lah, kongres. Akhirnya bikinlah kongres itu di Donohudan kemarin. Terpilihlah Kiai Halwani ya, Mbah Halwani. Kemudian yang pihaknya LBY nggak terima, bikin lagi itu Jatma Aswaja. Hanya ada di NU itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Lanjut. yang aneh-aneh di Indonesia itu juga biasanya mengaku-ngaku atau berafiliasi dengan NU. Yang kalau misalkan mau bangun masjid itu sampai ngemis-ngemis di pinggir jalan, bahkan ngemis-ngemis di YouTube, itu semuanya siapa? Itu juga biasanya adalah orang-orang NU. Sekarang sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Ini kan cara pandang guru gembul aja melihat dari sesuatu yang negatif. Ya kalau misalkan bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang negatif itu kan ada dan itu terlihat. Nah, jadi ayo introspeksi. Saya tuh sekali lagi ya, saya bukan orang NU garis bawahi, tetapi saya tuh adalah orang yang kagum sama tokoh-tokoh NU. Di zaman dulu, di zaman Pak Harto, saya itu adalah seorang penggila Gus Dur dengan berbagai pemikiran dan karomahnya. Saya tuh suka. Tapi karena saya suka pada tokoh-tokoh NU, akhirnya saya kecewa berat ketika melihat NU zaman sekarang, generasi sekarang, ketika mendapatkan tantangan semacam ini, jawaban mereka nggak akan jauh dari kalimat-kalimat yang sangat-sangat template, yaitu kamu emang ngajinya di mana? Belajar dulu sana. Kamu ikut ulama bersana juga, belajar dulu sana. Gak akan jauh dari itu kalau orang-orang berdebat. Ya. Ini Muhammad Iqbal. Kebangkitan NU era Orde Baru. Gus Dur di antara Soeharto, Beni Murdani, dan Tri Sutrisno. Gus Dur membawa NU ke arah yang sama sekali lain dari sebelumnya. Generasi NU berusaha mensintesiskan gagasan-gagasan tradisional Islam Nusantara dengan modernisme dari Barat.
Hasilnya muncul tokoh-tokoh intelektual NU yang berpengaruh. Nah kalau sekarang gimana? Laskar Petir. Sekarang gimana? Apakah ada dari kalangan tokoh-tokoh intelektual NU yang berpengaruh? Atau gimana mau berpengaruh? Sementara ngurusi masalah tambang saja kayak gitu. Ngurusi masalah polemik, nasab, polemik, Balawi saja seperti itu. Ngurusi masalah PWILS saja seperti itu. Atau gimana akan muncul tokoh-tokoh intelektual NU yang berpengaruh? Ngopimu kurang pahit ya. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini komentar dari Muhammad Iqbal ya. Oke lanjut. Iya kan? Ya sejauh itu kemampuan mereka dalam membela diri itu. Tunjukkan dalam wujud, dalam aplikasi, bukan dalam kata-kata. Nah, Bisa nggak seperti itu? Oke, Baraya, semoga perkataan. jadi itu. Jadi kalau memang apa namanya marwah NU itu kembali ya di Kabul Santoso, maka jangan tunjukkan dengan omon-omon, tapi tunjukkan dengan praktek, dengan bukti. Nah giliran sekarang itu ya, Habib Alvan Hasan itu, ada seorang kader Nahdlatul Ulama yang menggegerkan dunia Islam ini, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai di dunia internasional ya. Dengan pemikirannya mengenai nasab, pembelokan sejarah, mengenai DNA. Itu bukannya dirangkul oleh PBNU. Tetapi malah apa? Malah ditendang ya kan dari PBNU. Atau gimana mau maju? Sekarang siapa ini yang nggak kenal dengan siapa namanya? Kiai Haji Wahyudin Usman Al-Bantani. Ya kenal semuanya. Dan memberikan pengaruh kepada masyarakat dengan pengaruh yang begitu besar. Nah seharusnya NU itu, PBNU itu harus bangga dengan adanya Kiai Haji Wahyudin Usman Al-Bantani yang memiliki pemikiran yang cerdas, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah ini mah boro-boro menghargainya. Yang ada gitu ditentang kan dari PBNU. Apalagi dengan apa namanya Bapak Fahrur itu yang apa ketawa ketiwi itu ketika berdebat dengan Kiai Haji Wahyudin Usman Al-Bantani. Cengar-cengir gitu kan. Ya nanti kami sudah rapat di kalangan para ketua-ketua PBNU yang menetapkan akan mengeluarkan Kiai Imad dari PBNU. Oh silakan siap. Kiai Imad ya kan. Dan itu ada rekam jejaknya itu di media pada Suka TV ya. Ya kalaulah PBNU itu tokoh-tokohnya seperti Bapak Fahrur, atau gimana mau maju PBNU-nya? Yang ada mempermalukan NU gitu. Nah, komisaris, Bapak komisaris ya kan, Bapak Z. Nggak tahu tuh izin yang di Raja Ampat itu sudah dicabut apa belum itu? Dicabut sementara apa dicabut selamanya itu? Izin nambangnya itu ya. Bisa dicek lah itu mah. Nah kalaulah tokoh-tokoh dari PBNU Bapak Fahrur, atau gimana mau membawa kemajuan untuk PBNU? Gimana bisa mengembalikan marwah, harkat dan martabat PBNU itu sendiri? Gitu Beb Jumadi, ya. Nah itulah barangkali ya unek-unek saya untuk mensyarahi ini apa yang disampaikan oleh Guru Gembul gitu ya. Nah barangkali ada unek-unek dari teman-teman ya. Silahkan. saya NU ini kabul itu, tapi saya tidak nuakal cina. Aduh, ampun. Jadi beda lah, mau dibandingkan antara PBNU yang sekarang dengan PBNU yang sebelum-sebelumnya itu. Jangankan kembali ke masa kepemimpinan siapa? Gus Dur, ataupun Idham Khalid, ataupun tokoh-tokoh yang lain. PBNU yang sekarang ketika dibandingkan dengan PBNU-nya Kiai Said Akhil Sirot saja itu sudah beda. Gitu. Apalagi dengan masa-masa sebelumnya, apalagi dengan masa Gus Dur, apalagi dengan masanya Kiai Haji Idham Khalid, apalagi dengan masanya Kiai Haji Wahid Hashim.
Apalagi dengan masanya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ariyah Jaulah. Jadi memang keren ini. Jadi ini kritik untuk membangun, di mana agar PBNU itu mudah-mudahan menyimak statement yang disampaikan oleh Guru Gembul ini untuk membenahi diri. Adanya kembali kepada Khitoh 26 dan kembali kepada tugas utama dari PBNU untuk membenahi masyarakat, untuk membenahi pemahaman-pemahaman agama, dan tidak usahlah ikut-ikutan dengan politik yang pada ujungnya itu PBNU digunakan atau dijadikan sebagai alat politik kekuasaan ya, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun nasional sekalipun. Ojo dibanding-banding ke. Itu harus ada pembanding. Karena kalau tidak dibanding-bandingkan, itu nanti tidak akan ada pembenahan. Nah, sehingga ya harus dibanding-bandingkan itu, Beb Yogi.